Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eldara Muati dengan NPM 1950-115. Di sini saya akan mempraktikkan video simulasi dari mata kuliah teori keterampilan belajar mengajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran di semester baru. Kita tunggu dulu partisipan yang lain join. Baru kita mulai. Oke, sepertinya sudah cukup banyak yang join. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya, saya mau share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Karena sekarang sedang pandemi, maka kalian harus tetap menjaga kesehatan, terutama pola makan, pola hidup kalian harus terjaga dan tetap patuhi protokol tentunya. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Di sini, adik-adik saya akan membahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, dalam sistem NKRI terdapat dua cara yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu desentralisasi dan desentralisasi. Kemudian, tahukah kamu apa itu sentralisasi dan desentralisasi? Di sini apakah ada yang sudah baca atau yang sudah tahu mengenai arti dari sentralisasi dan desentralisasi? Boleh raise hand dan kemukakan pendapat kalian. Apakah ada? Oke, tidak apa-apa kalau nggak ada, saya saja yang akan menjelaskan. Sentralisasi yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Kemudian terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, dan tugas wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional yang berkaitan dengan eksistensi sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000. Sampai sini apa cukup dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke slide selanjutnya. Terdapat hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan Pemda memiliki hubungan kewenangan yang melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Nah, apa sih visi dan misi kedua lembaga ini? Ada yang tahu? Apakah kalian sudah baca-baca sebelumnya mengenai materi ini?
Belum, nggak apa-apa. Oke. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Apa dapat dipahami? Oke, saya yakin kalian ngerti. What's next? Tujuan adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, fungsi pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai pelayan, mengatur, dan pemberdaya masyarakat. Juga ada hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang terakhir, terdapat hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Tentu saja semuanya telah diatur dan ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi kalian tinggal baca-baca saja, jika tidak mengerti atau apa yang ditanyakan boleh ditanyakan saja. Kemudian terdapat penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria. Terdapat 3. Yang pertama, eksternalitas. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, efisiensi. Dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Kemudian terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Dan urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tentunya. Apa sih hubungan tersebut? Mengapa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat berkaitan? Nah, hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Sampai sana, apa dapat dipahami? Sebelum saya dilanjutkan pada bagan. Jika dapat dipahami, saya lanjutkan ke bagan. Terdapat bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di dalam susunan bagan tersebut ada posisi tertinggi yaitu presiden. Kemudian di bawah presiden terdapat Mendagri dan kementerian. Lalu di bawah Mendagri terdapat gubernur yang mana gubernur selaras atau sejajar dengan Karwil atau DPRD provinsi. Di bawah gubernur terdapat 2 bagian lagi. Yang pertama ada dinas dan sekretariat. Kemudian dari gubernur turun terdapat bupati atau wali kota yang sejajar dengan DPRD kabupaten atau kota. Bupati atau wali kota memiliki bawahan atau turun ke bawah ada dinas dan sekretariat. Terdapat 2 dinas dan sekretariat, kemudian di bawah tersebut terdapat kecamatan. Hingga susunannya dari tingkat yang paling tinggi kepada daerah yang paling bawah yaitu kecamatan. Materi tersebut yang dapat saya sampaikan, semoga adik-adik dapat memahami dan memperluas ilmu yang saya beri. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Any question? Jika ada, boleh ditanyakan melalui room chat atau boleh raise hand. Sepertinya tidak ada. Berarti kalian mengerti semua. Saya yakin kalian mengerti semua. Kalian pintar-pintar. Dan terakhir, saya memiliki kuis yang dapat diakses melalui link tersebut. Nah, kuis tersebut
sebagai bahan saya untuk mengevaluasi sejauh mana kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Boleh kalian langsung akses linknya dan isi kuisisnya. Semoga kalian mengerti. Saya yakin kalian paham akan apa yang saya sampaikan tadi. Setelah mengisi kuis, kalian boleh isi link absensi di Google Form dan pembelajaran hari ini selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya akhiri Zoom pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.